Marxisme. Mendengar perkataan ini, maka tampak sebagai suatu bayang-bayangan di penglihatan kita gambarnya berduyun-duyun. Kaum yang mudlarat dari segala bangsa dan negeri, pucat muka dan kurus badan, pakaian berkoyak-koyak. Tampak pada angan-angan kita dirinya pembela dan kampiun si mudlarat Tahadi. Seorang ahli fikir yang ketetapan hatinya dan keinsyafan akan kebisaannya, mengingatkan kita pada pahlawan-pahlawan dari dongeng-dongeng kuno Germania yang sakti dengan tiada teralahkan itu. Suatu manusia yang geldik, haibat, yang dengan sesungguh-sungguhnya bernama Grootmeester, Maha Guru, pergerakan kaum buruh, yakni Heinrich Karl Marx. Dari muda sampai pada wafatnya, manusia yang haibat ini tiada berhenti-hentinya membela dan memberi penerangan pada si miskin, bagaimana mereka itu sudah menjadi sengsara dan bagaimana mereka itu pasti akan mendapat kemenangan, tiada kesal dan capainya ia berusaha dan bekerja untuk pembelaan itu, duduk di atas kursi, di muka meja tulisnya. Begitulah ia dalam tahun 1883 menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Seolah-olah mendengarlah kita di mana-mana negeri suaranya mendengung sebagai guntur, tatkala ia dalam tahun 1847 menulis seruannya. Kaum buruh dari semua negeri, kumpullah menjadi satu. Dan sesungguhnya, riwayat dunia belumlah pernah menceritakan pendapat dari seorang manusia, yang begitu cepat masuknya dalam keyakinan satu golongan pergaulan hidup, sebagai pendapatnya kampiun kaum buruh ini. Dari puluhan menjadi ratusan, dari ratusan menjadi ribuan, dari ribuan menjadi laksaan, ketian, jutaan. Begitulah jumlah pengikutnya bertambah-tambah. Sebab, walaupun teori-teorinya ada sangat sukar dan berat untuk kaum yang pandai dan terang fikiran, tetapi, amatlah ia gampang dimengerti oleh kaum yang tertindas dan sengsara. Kaum melarat fikiran yang berkeluh kesah itu. Berlainan dengan sosialis-sosialis lain, yang mengira bahwa cita-cita mereka itu dapat tercapai dengan jalan persahabatan antara buruh dan majikan, berlainan dengan umpamanya, Ferdinand Lassalle, yang teriaknya itu ada suatu teriak perdamaian, maka Karl Marx, yang dalam tulisan-tulisannya tidak satu kali mempersoalkan kata asih atau kata cinta, membeberkan pula faham pertentangan golongan, faham Klassenstricht, dan mengajarkan pula bahwa lepasnya kaum buruh dari nasibnya itu, ialah oleh perlawanan Zonderdamai terhadap pada kaum bursuasi, satu perlawanan yang tidak boleh tidak, musti terjadi oleh karena peraturan yang kapitalistis itu adanya. Walaupun pembaca tentunya semua sudah sedikit-sedikit mengetahui apa yang telah diajarkan oleh Karl Marx itu, maka berguna pulalah agaknya, jikalau kita di sini mengingatkan, bahwa jasanya ahli fikir ini ialah, ia mengadakan suatu pelajaran gerakan fikiran yang bersandar pada perbendaan, materialistische Dialektik, ia membentangkan teori, bahwa harganya barang-barang itu ditentukan oleh banyaknya, kerja, untuk membikin barang-barang itu, sehingga kerja ini ialah Werbildende Substanz. Dari barang-barang itu, Arbeidswaarde. Ia membeberkan teori, bahwa hasil pekerjaan kaum buruh dalam pembikinan barang itu adalah lebih besar harganya daripada yang ia terima sebagai upah, Meerwaarde. Ia mengadakan suatu pelajaran riwayat yang berdasar perikebendaan, yang mengajarkan, bahwa, bukan budi akal manusialah yang menentukan keadaannya, tetapi sebaliknya keadaannya berhubung dengan pergaulan hiduplah yang menentukan budi akalnya, materialistische Geschiedenisopvatting. Ia mengadakan teori, bahwa oleh karena, Meerwaarde, itu dijadikan kapital pula, maka kapital itu makin lama makin menjadi besar, kapitaalsaccumulatie, sedang kapital-kapital yang kecil sama mempersatukan diri. Jadi modal yang besar, kapitaalscentralisatie. Oleh karena persaingan, perusahaan-perusahaan yang kecil sama mati terdesak oleh perusahaan-perusahaan yang besar.
sehingga oleh desak-desakan ini akhirnya cuma tinggal beberapa perusahaan sahaja yang amat besarnya, kapitals konsentratie. Dan ia mendirikan teori, yang dalam aturan kemodalan ini nasibnya kaum buruh makin lama makin tak menyenangkan dan menimbulkan dendam hati yang makin lama makin sangat, Verlendungsteori. Teori-teori mana, berhubung dengan kekurangan tempat, kita tidak bisa menerangkan lebih lanjut pada pembaca-pembaca yang belum begitu mengetahuinya. Meskipun musuh-musuhnya, di antara mana kaum anarkis, sama menyangkal jasa-jasanya Marx yang kita sebutkan di atas ini, meskipun lebih dulu, dalam tahun 1825, Adolf H. Blanqui dengan cara historis materialistis sudah mengatakan bahwa riwayat itu menetapkan kejadian-kejadiannya, sedang ilmu ekonomi menerangkan sebab apa kejadian-kejadian itu terjadi, meskipun teori Meruarde itu sudah lebih dulu dilahirkan oleh ahli-ahli fikir sebagai Sismondi, Thompson dan lain-lain, meskipun pula teori konsentrasi modal atau Arbeitswaardeler itu ada bagian-bagiannya yang tak bisa mempertahankan diri terhadap kritik musuhnya yang tak jemu-jemu mencari-cari salahnya. Meskipun begitu, maka tetaplah bahwa stelselnya Karl Marx itu mempunyai pengertian yang tidak kecil dalam sifatnya umum, dan mempunyai pengertian yang penting dalam sifat bagian-bagiannya. Tetaplah pula, bahwa, walaupun teori-teori itu sudah lebih dulu dilahirkan oleh ahli fikir lain, dirinya Marxlah, yang meski bahasanya itu untuk kaum atasan sangat berat dan sukarnya, dengan terang benderang menguraikan teori-teori itu bagi kaum tertindas dan sengsara yang melarat fikiran, itu dengan pahlawan-pahlawannya, sehingga mengerti dengan terang benderang. Dengan gampang sahaja, sebagai suatu soal yang sudah mustinya begitu, mereka lalu mengerti teorinya atas Meruarde, lalu mengerti bahwa si majikan itu lekas menjadi kaya oleh karena ia tidak memberikan semua hasil pekerjaan padanya. Mereka lalu sahaja mengerti bahwa keadaan dan susunan ekonomilah yang menetapkan keadaan manusia tentang budi, akal, agama, dan lain-lainnya. Bahwa manusia itu, Arist was Arist. Mereka lantas sahaja mengerti bahwa kapitalisme itu akhirnya pastilah binasa, pastilah lenyap diganti oleh susunan pergaulan hidup yang lebih adil. Bahwa kaum burjuasi itu teristimewa mengadakan tukang-tukang penggali liang kuburnya. Begitulah teori-teori yang dalam dan berat itu masuk tulang sumsumnya kaum buruh di Eropa, masuk pula tulang sumsumnya kaum buruh di Amerika. Dan tidakkah sebagai suatu hal yang ajaib, bahwa kepercayaan ini telah masuk dalam berjuta-juta hati dan tiada suatu kekuasaan jua pun di muka bumi ini yang dapat mencabut lagi daripadanya. Sebagai tebaran benih yang ditiup angin kemana-mana tempat, dan tumbuh pula di mana-mana ia jatuh, maka benih Marxisme ini berakar dan bersulur di mana-mana pula, maka kaum bursuasi sama menyiapkan diri dan berusaha membasmi tumbuh-tumbuhan bahaya proletar yang makin lama makin subur itu. Benih yang ditebar-tebarkan di Eropa itu, sebagian telah diterbangkan oleh tofan zaman ke arah Katulistiwa, terus ke timur, hingga jatuh dan tumbuh di antara bukit-bukit dan gunung-gunung yang tersebar di segenap kepulauan Sabuk Zamrud, yang bernama Indonesia. Denggungnya nyanyian internasionale yang dari sehari ke sehari menggetarkan udara barat, sampai kuatlah haibatnya bergaung dan berkumandang di udara timur. Pergerakan Marxistis di Indonesia ini, ingkarlah sifatnya kepada pergerakan yang berhaluan nasionalistis, ingkarlah kepada pergerakan yang berazas keislaman. Malah beberapa tahun yang lalu, keingkaran ini sudah menjadi suatu pertengkaran perselisihan faham dan pertengkaran sikap, menjadi suatu pertengkaran saudara, yang sebagai yang sudah kita terangkan di muka, menyuramkan dan menggelapkan hati siapa yang mengutamakan perdamaian, menyuramkan dan menggelapkan hati siapa yang mengerti bahwa dalam pertengkaran yang demikian itulah letaknya kekalahan kita. Kuburkanlah nasionalisme, kuburkanlah politik cinta tanah air, dan lenyapkanlah politik keagamaan, begitulah seakan-akan lagu perjuangan yang kita dengar.
Sebab katanya, bukankah Marx dan Engels telah mengatakan bahwa kaum buruh itu tak mempunyai tanah air? Katanya, bukankah dalam manifest komunis ada tertulis bahwa komunisme itu melepaskan agama? Katanya, bukankah Babel telah mengatakan bahwa bukanlah Allah yang membikin manusia, tetapi manusialah yang membikin-bikin Tuhan? Dan sebaliknya, pihak nasionalis dan Islamis tak berhenti-henti pula mencaci maki pihak Marxis, mencaci maki pergerakan yang bersekutuan dengan orang asing itu, dan mencaci maki pergerakan yang mungkir akan Tuhan. Mencaci pergerakan yang mengambil teladan akan negeri Rusia yang menurut pendapatnya, azasnya sudah palit dan terbukti tak dapat melaksanakan cita-citanya yang memang suatu utopi, bahkan mendatangkan kalangkabutnya negeri dan bahaya kelaparan dan hawar penyakit yang mengorbankan nyawa kurang lebih 15 juta manusia. Suatu jumlah yang lebih besar daripada jumlahnya sekalian manusia yang binasa dalam peperangan besar yang akhir itu. Demikianlah dengan bertambahnya tuduh-menuduh atas dirinya masing-masing pemimpin, duduknya perselisihan beberapa tahun yang lalu, satu sama lain sudah salah mengerti dan saling tidak mengindahkan. Sebab taktik Marxisme yang baru, tidaklah menolak pekerjaan bersama-sama dengan nasionalis dan Islamis di Asia. Taktik Marxisme yang baru, malahan menyokong pergerakan-pergerakan nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh. Marxis yang masih sahaja bermusuhan dengan pergerakan-pergerakan nasionalis dan Islamis yang keras di Asia, Marxis yang demikian itu tak mengikuti aliran zaman, dan tak mengerti akan taktik Marxisme yang sudah berubah. Sebaliknya, nasionalis dan Islamis yang menunjuk-nunjuk akan failitnya Marxisme itu, dan yang menunjuk-nunjuk akan bencana kekalangkabutan dan bencana kelaparan yang telah terjadi oleh praktiknya faham Marxisme itu, mereka menunjukkan tak mengertinya atas faham Marxisme, dan tak mengertinya atas sebab terpelesetnya praktiknya tadi. Sebab tidakkah Marxisme sendiri mengajarkan bahwa sosialismenya itu hanya bisa tercapai dengan sungguh-sungguh bila mana negeri-negeri yang besar-besar itu semuanya disosialiskan? Bukankah kejadian sekarang ini jauh berlainan daripada forwaarde, syarat, untuk terkabulnya maksud Marxisme itu? Untuk adilnya kita punya hukuman terhadap pada praktiknya faham Marxisme itu, maka haruslah kita ingat bahwa failiyat dan kalangkabutnya negeri Rusia adalah dipercepat pula oleh penutupan atau blokade oleh semua negeri-negeri musuhnya. Dipercepat pula oleh hantaman dan serangan pada 14 tempat oleh musuh-musuhnya sebagai Inggris, Perancis, dan jenderal-jenderal Kolchak, Denikin, Yudenich dan Wrangel. Dipercepat pula oleh anti-propaganda yang dilakukan oleh hampir semua surat kabar di seluruh dunia. Di dalam pemandangan kita, maka musuh-musuhnya itu pula harus ikut bertanggung jawab atas matinya 15 juta orang yang sakit dan kelaparan itu, di mana mereka menyokong penyerangan Kolchak, Denikin, Yudenich dan Wrangel itu dengan harta dan benda. Di mana umpamanya negeri Inggris, yang membuang-buang berjuta-juta rupiah untuk menyokong penyerangan-penyerangan atas diri sahabatnya yang dulu itu, telah mengotorkan nama Inggris di dunia dengan menolak memberi tiap-tiap bantuan pada kerja penolongan si sakit dan si lapar itu. Di mana di Amerika, di Rumania, dan di Hongaria pada saat terjadinya bencana itu pula, karena terlalu banyaknya gandum, orang sudah memakai gandum itu untuk kayu bakar. Sedang di negeri Rusia orang-orang di distrik Samara makan daging anak-anaknya sendiri oleh karena laparnya. Bahwa sesungguhnya, luhurlah sikapnya H.G. Wells, penulis Inggris yang masyhur itu, seorang yang bukan komunis, di mana ia dengan tak memihak pada siapa juga, menulis, bahwa, umpamanya kaum Bolshevik itu tidak dirintang-rintangi mereka barangkali bisa menyelesaikan suatu eksperimen, percobaan, yang maha besar faedahnya bagi peri kemanusiaan. Tetapi mereka dirintang-rintangi. Kita yang bukan komunis pula, kita pun tak memihak pada siapa juga.
Kita hanyalah memihak kepada persatuan-persatuan Indonesia, kepada persahabatan pergerakan kita semua. Kita di atas menulis bahwa taktik Marxisme yang sekarang adalah berlainan dengan taktik Marxisme yang dulu. Taktik Marxisme yang dulu sikapnya begitu sengit anti kaum kebangsaan dan anti kaum keagamaan, maka sekarang, terutama di Asia, sudahlah begitu berubah, hingga kesengitan anti ini sudah berbalik menjadi persahabatan dan penyokongan. Kita kini melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum nasionalis di negeri Tiongkok, dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di negeri Afghanistan. Adapun teori Marxisme sudah berubah pula. Memang seharusnya begitu. Marx dan Engels bukanlah nabi-nabi yang bisa mengadakan aturan-aturan yang bisa terpakai untuk segala zaman. Teori-teorinya haruslah diubah kalau zaman itu berubah. Teori-teorinya haruslah diikutkan pada perubahannya dunia, kalau tidak mau menjadi bangkrut. Marx dan Engels sendiri pun mengerti akan hal ini. Mereka sendiri pun dalam tulisan-tulisannya sering menunjukkan perubahan faham atau perubahan tentang kejadian-kejadian pada zaman mereka masih hidup. Bandingkanlah pendapat-pendapatnya sampai tahun 1847. Bandingkanlah pendapatnya tentang arti Verlendung sebagai yang dimaksudkan dalam Manifest Komunis dengan pendapat tentang arti perkataan itu dalam Das Kapital, maka segeralah tampak pada kita perubahan faham atau perubahan perindahan itu. Bahwasanya, benarlah pendapat sosial demokrat Emile van der Velde, di mana ia mengatakan bahwa revisionisme itu tidak mulai dengan Bernstein, akan tetapi dengan Marx dan Engels adanya. Perubahan taktik dan perubahan teori itulah yang menjadi sebab. Maka kaum Marxis yang muda baik sabar maupun yang keras, terutama di Asia, sama menyokong pergerakan nasional yang sungguh-sungguh. Mereka mengerti bahwa di negeri-negeri Asia, di mana belum ada kaum proletar dalam arti sebagai di Eropa atau Amerika itu, pergerakannya harus diubah sifatnya menurut pergaulan hidup di Asia itu pula. Mereka mengerti bahwa pergerakan Marxistis di Asia haruslah berlainan taktik dengan pergerakan Marxis di Eropa atau Asia, dan haruslah bekerja bersama-sama dengan partai-partai yang Kleinburgerlich, oleh karena di sini yang pertama-tama perlu bukan kekuasaan tetapi ialah perlawanan terhadap pada feodalisme. Supaya kaum buruh di negeri-negeri Asia dengan leluasa bisa menjalankan pergerakan yang sosialistis sesungguh-sungguhnya, maka perlu sekali negeri-negeri itu merdeka, perlu sekali kaum itu mempunyai nationale autonomie otonomi nasional. National autonomie adalah suatu tujuan yang harus dituju oleh perjuangan proletar, oleh karena ia ada suatu upaya yang perlu sekali bagi politiknya. Begitulah Otto Bauer berkata. Itulah sebabnya, maka otonomi nasional ini menjadi suatu hal yang pertama-tama harus diusahakan oleh pergerakan-pergerakan buruh di Asia itu. Itulah sebabnya, maka kaum buruh di Asia itu wajib bekerja bersama-sama dan menyokong segala pergerakan yang merebut otonomi nasional itu juga, dengan tidak menghitung-hitung, azas apakah pergerakan-pergerakan itu mempunyainya. Itulah sebabnya, maka pergerakan Marxisme di Indonesia ini harus pula menyokong pergerakan-pergerakan kita yang nasionalistis dan islamistis yang mengambil otonomi itu sebagai maksudnya pula. Kaum Marxis harus ingat bahwa pergerakannya itu, tak boleh tidak, pastilah menumbuhkan rasa nasionalisme di hati sanubari kaum buruh Indonesia, oleh karena modal di Indonesia itu kebanyakannya ialah modal asing. Dan oleh karena budi perlawanan itu menumbuhkan suatu rasa tak senang dalam sanubari kaum buruhnya rakyat di bawah terhadap pada rakyat yang di atasnya, dan menumbuhkan suatu keinginan pada nationale Machtspolitiek dari rakyat sendiri. Mereka harus ingat bahwa rasa internasionalisme itu di Indonesia niscaya tidak begitu tebal sebagai di Eropa,
Oleh karena kaum buruh di Indonesia ini menerima faham internasionalisme itu pertama-tama ialah sebagai taktik, dan oleh karena bangsa Indonesia itu oleh gestate pada negerinya, dan pula oleh kekurangan bekal. Belum banyak yang nekat meninggalkan Indonesia untuk mencari kerja di lain-lain negeri, dengan iktikat, ubi bene, ibi patria, di mana aturan kerja bagus, disitulah tanah air saya. Sebagai kaum buruh di Eropa yang menjadi tidak tetap rumah dan tidak tetap tanah air oleh karenanya. Dan jikalau ingat akan hal-hal ini semuanya, maka mereka niscaya ingat pula akan salahnya memerangi pergerakan bangsanya yang nasionalistis adanya. Niscaya mereka ingat pula akan teladan-teladan pemimpin-pemimpin Marsis di lain-lain negeri, yang sama bekerja bersama-sama dengan kaum-kaum nasionalis atau kebangsaan. Niscaya mereka ingat pula akan teladan pemimpin-pemimpin Marsis di negeri Tiongkok, yang dengan ridho hati sama menyokong usahanya kaum nasionalis, oleh sebab mereka insyaf bahwa negeri Tiongkok itu pertama-tama butuh persatuan nasional dan kemerdekaan nasional adanya. Demikian pula, tak pantaslah kaum Marsis itu bermusuhan dan berbentusan dengan pergerakan Islam yang sungguh-sungguh. Tak pantas mereka memerangi pergerakan yang, sebagaimana sudah kita uraikan di atas, dengan seterang-terangnya bersikap anti-kapitalisme. Tak pantas mereka memerangi suatu pergerakan yang dengan sikapnya anti-riba dan anti-bunga dengan seterang-terangnya ialah anti-merwaarde pula. Dan tak pantas mereka memerangi suatu pergerakan yang dengan seterang-terangnya mengejar kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, dengan seterang-terangnya mengejar nationale autonomie. Tak pantas mereka bersikap demikian itu, oleh karena taktik Marxisme baru terhadap agama adalah berlainan dengan taktik Marxisme dulu. Marxisme baru adalah berlainan dengan Marxisme dari tahun 1847, yang dalam manifest komunis mengatakan, bahwa agama itu harus diabschaffen atau dilepaskan adanya. Kita harus membedakan historis materialisme itu daripada wijsgerig materialisme. Kita harus memperingatkan bahwa maksudnya historis materialisme itu berlainan daripada maksudnya wijsgerig materialisme tadi. Wijsgerig materialisme memberi jawaban atas pertanyaan, bagaimanakah hubungannya antara fikiran denken dengan benda materie, bagaimanakah fikiran itu terjadi, sedang historis materialisme memberi jawaban atas soal sebab apakah fikiran itu dalam suatu zaman ada begitu atau begini. Wijsgerig materialisme menanyakan adanya wesen fikiran itu. Historis materialisme menanyakan sebab-sebabnya fikiran itu berubah. Wijsgerig materialisme mencari asalnya fikiran, historis materialisme mempelajari tumbuhnya fikiran. Wijsgerig materialisme adalah wijsgerig, historis materialisme adalah historis. Dua faham ini oleh musuh-musuhnya Marxisme di Eropa, terutama kaum gereja, senantiasa ditukar-tukarkan, dan senantiasa dikelirukan satu sama lain. Dalam propagandanya anti-Marxisme, mereka tak berhenti-henti mengusahakan kekeliruan faham itu. Tak berhenti-henti mereka menuduh-nuduh bahwa kaum Marxisme itu ialah kaum yang mempelajarkan bahwa fikiran itu hanyalah suatu pengeluaran sahaja dari otak, sebagai ludah dari mulut dan sebagai empedu dari limpa. Tak berhenti-henti mereka menamakan kaum Marxis suatu kaum yang menyembah benda, suatu kaum yang bertuhankan materi. Itulah asalnya kebencian kaum Marxis Eropa terhadap kaum gereja, asalnya sikap perlawanan kaum Marxis Eropa terhadap kaum agama. Dan perlawanan ini bertambah sengitnya, bertambah kebenciannya, di mana kaum gereja itu memakai-makai agamanya untuk melindung-lindungi kapitalisme, memakai-makai agamanya untuk membela keperluan kaum atasan, memakai-makai agamanya untuk menjalankan politik yang reaksioner sekali. Adapun kebencian pada kaum agama yang timbulnya dari sikap kaum gereja yang reaksioner itu, sudah dijatuhkan pula oleh kaum Marxis kepada kaum agama Islam,
yang berlainan sekali sikapnya dan berlainan sekali sifatnya dengan kaum gereja di Eropa itu. Di sini agama Islam adalah agama kaum yang tak merdeka. Di sini agama Islam adalah agama kaum yang di bawah. Sedang kaum yang memeluk agama Kristen adalah kaum yang bebas. Di sana agama Kristen adalah agama kaum yang di atas. Tak boleh tidak, suatu agama yang anti-kapitalisme, agama kaum yang tak merdeka, agama kaum yang di bawah ini. Agama yang menyuruh mencari kebebasan, agama yang melarang menjadi kaum bawahan, agama yang demikian itu pastilah menimbulkan sikap yang tidak reaksioner, dan pastilah menimbulkan suatu perjuangan yang dalam beberapa bagian sesuai dengan perjuangan Marxisme itu. Karenanya, jikalau kaum Marxisme ingat akan perbedaan kaum gereja di Eropa dengan kaum Islam di Indonesia ini, maka niscaya mereka mengajukan tangannya, sambil berkata, "Saudara, marilah kita bersatu." Jikalau mereka menghargai akan contoh-contoh saudara-saudaranya seazas yang sama bekerja bersama-sama dengan kaum Islam, sebagai yang terjadi di lain-lain negeri, maka niscayalah mereka mengikuti contoh-contoh itu pula. Dan jikalau mereka dalam pada itu juga bekerja bersama-sama dengan kaum nasionalis atau kaum kebangsaan, maka mereka dengan tenteram hati boleh berkata, "Kewajiban kita sudah kita penuhi." Dan dengan memenuhi segala kewajiban Marxis muda tahadi itu, dengan memperhatikan segala perubahan teori azasnya, dengan menjalankan segala perubahan taktik pergerakannya itu, mereka boleh menyebutkan diri pembela rakyat yang tulus hati, mereka boleh menyebutkan diri garamnya rakyat. Tetapi Marxis yang ingkar akan persatuan, Marxis yang kolot teori dan kuno taktiknya, Marxis yang memusuhi pergerakan kita nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh, Marxis yang demikian itu janganlah merasa terlanggar kehormatannya jikalau dinamakan racun rakyat adanya. Tulisan kita hampir habis. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa faham nasionalisme, Islamisme dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna kita menunjukkan teladan pemimpin-pemimpin di lain negeri. Tetapi kita yakin bahwa kita dengan terang benderang menunjukkan kemauan kita menjadi satu. Kita yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semuanya insyaf, bahwa persatuanlah yang membawa kita ke arah kebesaran dan kemerdekaan. Dan kita yakin pula, bahwa, walaupun pikiran kita itu tidak mencocoki semua kemauan dari masing-masing pihak, ia menunjukkan bahwa persatuan itu bisa tercapai. Sekarang tinggal menetapkan sahaja organisasinya, bagaimana persatuan itu bisa berdiri, tinggal mencari organisatornya sahaja, yang menjadi mahatma persatuan itu. Apakah Ibu Indonesia, yang mempunyai putra-putra sebagai Omar Said Cokro Aminoto, Cipto Mangunkusumo dan Semaun, apakah Ibu Indonesia itu tak mempunyai pula putra yang bisa menjadi kampiun persatuan itu? Kita harus bisa menerima, tetapi kita juga harus bisa memberi. Inilah rahasianya persatuan itu. Persatuan tak bisa terjadi, kalau masing-masing pihak tak mau memberi sedikit-sedikit pula. Dan jikalau kita semua insyaf, bahwa kekuatan hidup itu letaknya tidak dalam menerima, tetapi dalam memberi. Jikalau kita semua insyaf, bahwa dalam perceraiberaian itu letaknya benih perbudakan kita. Jikalau kita semua insyaf, bahwa permusuhan itulah yang menjadi asal kita punya Via Dolorosa. Jikalau kita insyaf, bahwa roh rakyat kita masih penuh kekuatan untuk menjunjung diri menuju sinar yang satu yang berada di tengah-tengah kegelapan gumpita yang mengelilingi kita ini, maka pastilah persatuan itu terjadi, dan pastilah sinar itu tercapai juga. Sebab sinar itu dekat. Sulu Indonesia Muda 1926